Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariski Nurfauzia Rahma dari Politeknik Negeri Semarang Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan membahas mengenai pendayagunaan zakat yang tepat sasaran. Pendayagunaan adalah pemanfaatan zakat secara optimal tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya dalam bentuk usaha produktif, sehingga berdaya guna untuk mencapai kemaslahatan umum. Landasan hukum untuk pendayagunaan zakat ini ada dua. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat. Yang selanjutnya yaitu pola pendayagunaan. Pola pendayagunaan zakat adalah cara atau sistem untuk mendistribusikan dan mengalokasikan dana zakat berdasarkan dengan tuntutan perkembangan zaman yang sesuai dengan syariat dan ajaran Islam. Zakat dapat dibedakan menjadi 4 kategori. Yang pertama yaitu zakat konsumtif tradisional. Dalam hal ini, zakat diberikan kepada yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan, seperti contohnya zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Yang kedua yaitu zakat konsumtif kreatif. Yang dimaksud pernyataan tersebut adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya yang semula, seperti misalnya diwujudkan dalam bentuk alat-alat sekolah, beasiswa, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu zakat produktif tradisional. Zakat produktif tradisional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif yang dapat digunakan mustahik untuk melakukan usaha. Contohnya seperti hewan-hewan ternak seperti kambing, sapi, ataupun hewan ternak lainnya, dan juga bisa seperti mesin jahit atau alat-alat lainnya yang dapat digunakan untuk melakukan usaha. Nah, dan yang terakhir, zakat produktif kreatif. Zakat produktif kreatif adalah semua pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan untuk membantu pendayagunaan usaha kecil. Mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi, serta sesuai dengan kemaslahatan yang ingin dicapai dari potensi zakat tersebut. Jadi, pola pendayagunaan yang dilakukan adalah sesuai dengan situasi, kondisi, kemudian kebutuhan mustahik, sehingga dalam pendayagunaan ini bisa dilakukan inovasi sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Ada 3 tahapan pendayagunaan zakat, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Pada tahap perencanaan, lembaga amil atau badan amil zakat menentukan sasaran yang ingin dicapai, kemudian membuat perencanaan program, dan membuat anggaran tahunan pendayagunaan zakat. Kemudian pada tahap pelaksanaan, lembaga amil menerima usulan program pelaksanaan pendayagunaan dari masyarakat dan juga menerima permohonan pendayagunaan zakat. Pada tahap terakhir yaitu pengendalian, lembaga amil melakukan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal pengalokasian zakat, ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar zakat dapat diberikan tepat sasaran. Yang pertama yaitu kebutuhan real para penerima zakat. Penetapan bidang sasaran disesuaikan dengan kebutuhan real para penerima dana yang ada di wilayah kerja pengelola zakat masing-masing. Pengguliran program dalam bidang sasaran yang sesuai dengan kebutuhan penerima dana akan menumbuhkan rasa memiliki pada diri mereka terhadap program tersebut. Jadi, sebelum menentukan bidang sasaran, lembaga amil harus mengetahui apa saja kebutuhan-kebutuhan real dari para mustahik, sehingga dana yang diberikan tersebut dapat bermanfaat secara optimal dan dapat digunakan sebaik mungkin oleh mustahik. Yang kedua yaitu skala prioritas permasalahan. Kebutuhan real para penerima zakat mungkin tidak terbatas. Jika demikian, maka sudah seharusnya dibuat skala prioritas permasalahan,
Sehingga walaupun memerlukan waktu yang panjang karena bertahap, namun ada proses penyelesaian masalah yang jelas dengan target dan tujuan akhir yang terukur. Yang terakhir yaitu kemampuan sumber dana dan sumber daya manusia. Pemilihan bidang sasaran sangat terkait dengan tersedianya sumber dana dan sumber daya manusia. Keterbatasan dalam dua sumber daya tersebut dapat diatasi dengan sinergi atau aliansi antar organisasi-organisasi pengelola zakat yang ada di wilayah yang sama, atau dengan organisasi pengelolaan zakat yang cakupan wilayah kerjanya lebih luas. Jadi, agar pendayagunaan zakat ini tepat sasaran, maka lembaga amil atau lembaga pengelola zakat harus melihat terlebih dahulu apa saja kebutuhan para mustahik, kemudian membuat skala prioritas permasalahan sehingga lebih mudah untuk menentukan mustahik mana yang akan diberi dana terlebih dahulu. Selain itu, lembaga amil juga harus memperhatikan kemampuan sumber dana dan sumber daya manusianya agar dana yang telah diberikan dapat dimanfaatkan dan dapat digunakan secara optimal sehingga dapat meningkatkan perekonomian di kalangan masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.